Saudara, hari ini saya akan bicara tentang Roh Kudus. Matius 1 ayat 20. Matius 1 ayat 20, malaikat datang kepada Yusuf. Yusuf takut mengambil istri yang hamil duluan. Belum dikawinin. Tapi so hamil. Maka dia diam, dia mau menceraikan Maria sebagai tunangannya itu. Tapi malaikat datang kepada Yusuf dan berkata, "Hai Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang dikandungnya itu datang dari Roh Kudus. Datang dari surga. Bukan hubungan laki-laki dan perempuan. Tidak ada benih manusia di sana." Katakan amin. Adakah manusia di dunia ini satu pun yang lahir oleh karena Roh Allah? Adakah satu manusia di dunia ini yang lahir tanpa hubungan laki-laki dan perempuan? Tidak ada. Satu-satunya penebus, Yesus Kristus Tuhan. Kalau saudara tidak mau menerima Dia, saudara terimalah pekerjaannya. Yesus katakan, kalau kamu tidak mau percaya kepadaku, tidak apa-apa. Tapi percayalah apa yang telah aku lakukan. Adakah satu orang manusia di dunia ini yang bisa bangkitkan orang mati? 4 hari Lazarus keluar dari lubangnya, kuburannya, saudara. Adakah satu manusia yang bisa membuat orang lumpuh sejak lahir itu bisa berjalan? Adakah? Tidak ada satu manusia pun yang kusta ditahirkan, yang matanya buta melihat. Apalagi yang mau disebutkan satu persatu. Tidak ada satu manusia pun yang pernah melakukan itu. Setidaknya jangan bicara agama. Yesus datang untuk semua agama. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Tuhan katakan seisi dunia, berarti ada di dalam Anda. Batak, Manado, Cina, Ambon, suku apa lagi? Bugis. Nah, Ibu Haji Bugis ini kelihatannya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Padang. Semua Tuhan cinta. Seisi dunia. Buat apa Dia datang ke dunia? Allah menjelma menjadi manusia. Sang firman menjadi manusia di Yohanes 1 ayat 1 sampai 4 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Dialah yang ikut menciptakan dunia. Pada saat Allah berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Yesus ada di situ. Oleh sebab itu, ahli Taurat tidak kenal Dia. Ahli Taurat bilang pecundang dia. Umur baru 30 tahun dia bilang dia sudah ada sebelum Abraham ada. Yesus pencipta. Pada mulanya adalah firman, yaitu Yesus. Firman itu adalah Allah. Pada mulanya Dia bersama-sama dengan Allah. Dan Dialah Allah. Dia menciptakan segala sesuatu. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah diciptakan. Di dalam Dia ada hidup. Siapa yang mencari hidup boleh angkat tangan hari ini. Siapa yang mencari hidup? Di dalam Dia, hidup yang Anda inginkan itu ada. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terangnya manusia. Saudara, dunia ini semakin gelap dan semakin gelap. Adakah hari-hari baik ke depan? Firman Tuhan katakan akan datang hari-hari yang sulit. Tahun 2024 banyak yang mengeluh bahwa tidak ada job. Sepi. Hari-hari yang akan datang bukan hari yang baik. So, semakin gelap dunia ini. Saudara baca berita kriminal di hari-hari ini. Begitu menakutkan bukan? Mengerikan. Seorang anak sudah dibesarkan setua itu, dia ambil gas, tabung gas, dia lempar ke mamanya. Dan mati seketika. Di mana hati nurani? Apanya yang gelap, saudara?
di dalam anak itu, di dalam laki-laki itu. Yang gelap adalah hatinya. Yang gelap adalah hatinya. Untuk itulah Yesus datang untuk menerangi hati kita dengan firman Tuhan. Sang terang datang ke dalam dunia ini untuk menerangi kita yang di dalam kegelapan. Saudara dengar lagi, satu anak 14 tahun. Remaja saudara, bunuh itu bapaknya, bunuh itu neneknya. Mau bunuh mamanya lolos. Saya cuma prihatin, mana guru sekolah minggunya? Apa yang salah dengan anak ini? Anak itu Kristen loh. Kristen saudara. So kita harus bertanya, apa yang salah? Saya perlu tanya, di mana guru sekolah minggunya? Di mana guru agamanya? Sekolahnya di mana ini? Itu berbicara tentang gelapnya hati. Dia datang menjadi terang. Dia Allah mengambil wujud manusia. Untuk berbicara dengan kita. Menyampaikan Injil keselamatan itu buat kita. Yohanes 12 ayat 48 dikatakan, kalau kamu menolak perkataanku, Injilku, aku tidak menjadi hakimmu, tapi hakimnya adalah firman itu sendiri. Mengerikan saudara. Firman telah menjadi manusia. Dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri saudara. Untuk itulah dia mengambil wujud sebagai manusia. Dia adalah roh. Dia dikandung oleh roh. Perbuatannya, perkataannya datangnya dari roh Allah Bapaknya. Dia tidak buat KKR besar di kota Yeriko. Dia lewat kota Yeriko, dia tidak kumpulkan berapa ribu orang untuk bikin KKR. Tidak. Yesus tidak perlu bikin KKR. Tapi saudara, hanya ada satu Bartimius yang berteriak di kota Yeriko berkata, Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa yang membuat Bartimius sembuh saudara? Bartimius sembuh karena iman. Perbuatannya, imannya di bumi ini menggoncangkan sorga. Sehingga Allah Bapa di sorga memberikan komando, memberikan perintah kepada anaknya Yesus yang di dalamnya penuh dengan roh Allah. Dia bilang, anakku, stop langkahmu. Sembuhkan dia itu yang berseru-seru. Bartimius. Hanya iman yang akan menggoncangkan sorga. Jadi di hari-hari ini, jangan kehilangan makna Natal saudara. Janganlah Natal itu cuma buat hura-hura. Kami tidak hura-hura, kami di sini komunitas. Kami tahu cara mendatangkan orang. Saya heran, cuma Natal yang bisa undang orang banyak. Betul enggak? Saya bilang orang pelosok-pelosok keluar semua loh. Kalau Anda undang Natal. Saya bilang, bukan hura-hura. Ini waktunya tuai jiwa saudara. Kalau dia mau datang ke tempatmu, Anda harus terangi dia dengan firman. Anda boleh kasih makan enak. Tapi kasih makanan rohani dulu. Bikin mata gelapnya itu menjadi terang. Ini berbicara tentang kegelapan hati saudara. Yesus bilang, apa yang aku katakan itu datang dari Allah. Oleh sebab itu perkataanku adalah perkataan roh dan hidup. Apa saudara? Perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kalau hari ini saudara tidak mau baca firman-Nya, tidak mau pelajarin dan renungkan apa kata Yesus, saudara kehilangan harta terbesar. Harta terbesar saudara. Menurut penelitian, ada 2 penelitian. 2 orang yang mau jadi partisipan di dalam penelitian kegelapan. Jadi ada satu peneliti memanggil 2 orang untuk diteliti, ditaruh di gua yang paling gelap saudara. Di gua yang gelap itu mereka dimasukkan tanpa cahaya sama sekali. 1 orang masuk dan dilihat, diteliti. Cara makannya, tidurnya, semua dilihat. Sampai hari keberapa orang pertama masih bertahan di dalam gua gelap. 1 bertahan 88 hari. Yang 1 bertahan 122 hari. Tapi begitu mereka keluar,
Apa yang dia katakan orang tua itu? Dia bilang, saya sepertinya baru 2 hari di dalam. Saya di dalam kayaknya saya nggak tidur sama sekali. Padahal menurut peneliti itu orang sudah tidur 30 jam. Tapi dia katakan saya tidak tidur, saudara. Berarti di dalam kegelapan jasmani saja orang bisa gila. Orang stres. Kenapa? 88 hari satu orang itu berteriak minta keluar. Minta keluar, tolong keluarin saya. Saya sudah tidak tahan di dalam kegelapan ini. Satu lagi 122 hari dia keluar dan berteriak, mau gila dia. Itu kegelapan jasmani, saudara. Bagaimana dengan kegelapan hati? Oh, sangat mengerikan. Natal berbicara terang yang kita uber. Natal berbicara kita sedang mencari terang untuk menerangi hati kita. Yohanes datang untuk menjadi saksi sang terang. Tapi dia dibenci. Dia dibunuh oleh Herodes. Diambil kepalanya taruh di talam. Dipersembahkan. Saudara tahu, tidak, orang yang mau jadi saksi sang terang tidak enak hidupnya. Dia pasti ditolak. Kenapa? Karena manusia lebih suka di dalam kegelapan. Manusia lebih suka perbuatannya tidak diterangi. Betul tidak? Banyak saudara yang menyimpan rahasia-rahasia yang mungkin orang tidak tahu. Anda bisa melakukan di tempat yang tersembunyi, tapi Tuhan tahu, saudara. Anda mungkin punya sisi gelap yang orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Haleluya. Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Dan saudara tahu, Yesus datang menjadi hipotasis. Dia punya 2 nature. Dia punya 2 natur. Dia punya 2 hakikat. Tapi dalam satu pribadi. Dia sebagai anak Allah. Dia sebagai anak manusia. Kenapa dibilang anak Allah? Anak Allah adalah manusia yang dalamnya Allah. Kalau anak manusia, dia adalah Allah yang mengambil wujud manusia, saudara. Apa yang dia lakukan tidak dilakukan secara pribadi, tapi komando dari surga. Apapun yang dia katakan untuk kita, makanya dia bilang, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup, Yohanes 6 ayat 63. Jadi hari ini saudara, kita sedang mencari sang terang. Amin. Saudara merasa bahwa saudara begitu gelap hatinya? Halo? Yes. Saudara, Roh Kudus menerangi. Satu-satunya roh yang menerangi. Jangan tinggalkan oknum Roh Kudus di dalam Natalmu, saudara. Kenapa? Karena Maria bilang begini sama malaikat Gabriel. Hah? Hamil? Belum kawin ini. Masih perawan, masa hamil? How come? Bagaimana bisa? Mungkin hari ini kalau kita menerima nubuat dari Tuhan, kita tidak bisa terima. Tidak mungkin lah, tidak mungkin. Manusia selalu dengan akal pikirannya. Tidak mungkin saya hamil. Saya masih gadis. Apa kata malaikat? Malaikat katakan Lukas 1:35. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Dan engkau akan mengandung, engkau akan melahirkan anak Allah. Namanya Kudus, anak Allah. Engkau harus menamai dia Yesus. Dia datang sebagai manusia, sempurna. Kenapa? Dia tahu bagaimana rasanya sedih. Dia tahu bagaimana rasanya kecewa. Dia tahu bagaimana rasanya kepahitan. Dia tahu bagaimana dibenci orang. Mungkin hari ini saudara dibenci. Yesus mengalaminya. Yesus mewakilimu untuk merasakan perasaanmu. Dialah imam besar agung. Di Ibrani 4 ayat 15 katakan. Dia imam besar agung yang bukan tidak bisa merasakan kelemahan-kelemahanmu. Dia imam besar agung yang dicobai tapi dia tidak
berbuat dosa. Jadi hari ini siapa yang sedih? Hari ini siapa yang sakit hati? Saudara, jangan biarkan itu berlarut. Hari ini sang terang akan menyinari hatimu. Engkau akan hidup di dalam terangnya Tuhan. Buang semua sakit penyakit, buang semua kepahitan, buang semua kebencian, saudara. Masuk tahun 2025 bersama Yesus memperoleh kemenangan. Yesus mau datang, kita harus bereskan tubuh jiwa roh kita sempurna di hadapan Tuhan, tidak bercacat dan tidak bercela. Dia sempurna, dia Allah yang sempurna. Sebab itu dia bisa menyelamatkan saudara. Karya salibnya itu adalah nilai yang termahal. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Di atas kayu salib tukar nyawa, saudara. Nyawa kematian kita karena dosa ditukar sama Yesus. Yesus yang mati, kita hidup. Hidup kekal selama-lamanya barang siapa yang percaya kepadanya. Katakan amin. Haleluya. Jangan biarkan Roh Kudus tidak bekerja di dalam Natalmu. Jangan mengabaikan Roh Kudus. Jangan buang dia ke kursi paling belakang. Jangan suruh dia tidur bobok di buritan kapal hidupmu. Bangunkan dia, bangkitkan dia. Saya akan tutup firman Tuhan hari ini dengan satu kesaksian. Mbak saya, baru ya saudara. Baru datang, saya minta mbak baru dibawa sama orang yayasan, si Emas. Si Mas Sodik ini bawa pembantu baru. Begitu masuk ke rumah saya komplain. Saya bilang begini, Mas, yang bener toh Mas. Wes tuwe, nggak ada tenaga Mas. Janganlah Mas yang mudaan. Soalnya aku nggak enak kalau suruh-suruh kayak suruh mama sendiri tuh. Si Mas bilang begini, Ibu, nggak tua Bu, umurnya baru 50. Yang bener itu 70, saya bilang. Dikasihlah KTP-nya. Waktu lihat KTP saya lihat, betul juga 50. Kenapa itu muka kayak pepaya Bangkok? Kenapa gelap gulita? Ya, gelap gulita menutupi samudra raya. Saya bilang, waduh, ini kenapa gelap begitu tuh wajah? Ya kan? Ya sudahlah, karena saya lihat KTP 50, saya terima. Saya bilang gini ya Mas, lek nggak bisa kerja aku tuker. Karena dari pertama begitu pandangan pertama tidak menggoda sekali. Pandangan pertama nggak menggoda, makanya saya bilang kalau nggak cocok tuker ya Mas, boleh. Mulailah dia masuk ke dalam kamar, dia mandi, terus dia nonton TV, saudara. Dia nonton TV di depan saya lagi makan, dia nonton TV. Ku menangis, dia melotot sambil dia masuk ke dalam drama itu, ya kan? Saya cuma bilang, ya elah kasihan banget, hidup udah susah, tambah susah nonton gituan. Laki dicurigain terus ya, karena filmnya begitu. Waktu dia lagi menonton, saya makan, dia bilang gini, Bu, Ibu di rumah masak B1, B2. Masak, maaf ya Bu Haji, nggak apa-apa ya, ini kesaksian. Bu, Ibu masak babi enggak? Saya kaget, baru datang sehari belum kerja udah nanya begitu, saudara. Saya bilang gini, emang kenapa Mbak kalau masak babi? Bu, saya enggak mau Bu, lek pegang babi najis. Saya nanti itunya sembayangnya batal. Saya cuma bilang gini, enggak masak babi, saya beli mateng di luar. Saya bilang begini, saya cuma bilang begini, kalau kita enggak punya kasih Tuhan, marah nggak kira-kira? Lu nggak tahu tuh barang enak. Apa bikin sate, 10 tusuk kelar. Dia belum apa-apa udah hina makanan. Cuman saya pikir ya udahlah. Gini Mbak, langsung Tuhan bilang begini, waktunya menginjil. Saya bilang, Mbak, yang bikin najis itu bukan apa yang kita makan, masuk ke perut, buang ke jamban. Yang bikin najis itu apa yang keluar dari dalam Mbak. Dari dalam hati timbul pikiran yang jahat, itu yang najis. Apa yang keluar dari mulutmu, itu yang menajiskanmu. Wah, dia dengar, saudara. Saya kasih Injil, kemudian saya kasih kesaksian. Saya bilang, Mbak tahu nggak? Saya ada satu mbak yang lain ya. Mbak yang lain bawa anak majikan ke sekolah Sabtu Ceria. Kami punya Sabtu Ceria, saudara.
Nanti ada filmnya, saudara boleh nonton ya setelah Ibu Ketua Panitia sampaikan kata sambutan, saudara boleh nonton. Kami punya persekutuan anak-anak kecil. Jadi si Mbak ini bawa anak majikan, ditaruhnya di tengah, kemudian dia duduk di pinggir. Si Mbak itu lihat kita nyanyi. Kita nyanyinya tuh enggak pakai ini pakai nangis, bukan apa, air matanya bukan karena masalah, karena cinta Tuhan. Ya. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu. Orang rindu enggak begini, saudara. Rindu sih sama Tuhan begitu, korek-korek, ngobrol. Rindu tuh pakai hati. Kalau Anda selama enggak ketemu mama, pacarmu, istrimu, kira-kira berekspresi enggak dia pulang dari Taiwan kerja 10 tahun? Masa cuma, oh pulang sudah, baguslah. Enggak mungkin. Mama. Dipeluknya sambil nangis-nangis berjam-jam ya tuh. Begitu cinta sama Tuhan. Begitu kerinduanmu sama Tuhan. Enggak boleh seperti batu. Kata Tuhan, kalau kamu tidak mau memuji Tuhan, batu-batu tak suruh memuji Tuhan. Batu-batu aku jadikan anak-anak Abraham. Jadi menyembah Tuhan itu pakai hati, saudara. Si Mbak bilang begini, ini agama apa sih? Kok menyembah Tuhan pakai nangis-nangis? Dulu saya benci sama orang yang nangis. Nyanyi kok nangis? Gila, sesat. Saya kabur, saudara. Tapi begitu saya dijamah Roh Kudus, saya bertemu dengan Tuhan 2002. Ternyata dia hidup. Dia bicara dengan saya. Sejak hari itu hidup saya berubah. Sampai hari ini lihat saya berubah. Saya beda dengan yang dulu, saudara. Saya menangis lebih dari mereka. Jadi kami menyembah Tuhan, kami menari. Kenapa menari? Seperti kapas terbang. Ibu Elizabeth ini sahabat saya, dia tahu persis. Kenapa bisa kayak kapas terbang? Saudara, waktu menyembah Tuhan ada hadirat Tuhan enggak? Berapa persen? 0,0000001% saudara bisa menari buat Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan datang di awan-awan yang saudara bisa lihat mata saudara? Kira-kira saudara jadi gangsing gak sih? Kesedot, saudara. Kesedot sama magnetnya Tuhan. Itulah kalau kami menari itu seperti gangsing, saudara. Kami punya badan itu seperti kapas terbang. Kami biarkan saja Tuhan membawa kami menari, bukan sesat, saudara. Alami. Di tempat ini kami akan bikin menari dalam roh. Saudara datang. Itu seperti kapas, dan yang alami bukan saya. Tetapi banyak ibu-ibu 10, 20, 30 dan mereka hidup berubah sejak menari dalam roh. Hidup mereka cinta Tuhan. Ibu Elizabeth sampai bikin persekutuan, sekarang anggotanya 100. Itu dulu bareng-bareng dengan saya menari dalam roh. Itu Tuhan bikin dia kehausan untuk buka persekutuan. Hidup orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak mungkin mingkem mulutnya. Mulutnya akan memuji Tuhan. Mulutnya akan bersaksi. Katakan amin. Amin. Kalau saudara Kristen yang mulutnya mingkem, saudara, enggak pernah gaul, enggak pernah datang persekutuan, saudara perlu tanya, Kristen apa ini? Kristen itu pengikut Kristus. Ya. Jadi waktu kami menari dalam roh, si Mbak begini, saudara. Apa sih ini? Aneh banget. Waktu dia bertanya-tanya, si Mbak didatengin seseorang di samping kanannya. Dia nggak tahu siapa, dilihat nggak ada katanya. Tapi kalau nggak lihat ada, Mbak itu lihat seseorang tinggi besar, terang, saudara. Tiba-tiba orang sebelah itu pegang tengkuknya. Tangannya panas katanya, besar. Pegang tengkuknya, tapi si Mbak bukannya takut, malah menangis, saudara, karena dijamah Tuhan. Selesai ibadah dia datang kepada saya, Ibu, tadi saya didatengin seseorang. Siapa, Mbak? Saya juga enggak tahu, Bu. Dilihat enggak ada. Tapi kalau enggak dilihat ada, Bu, katanya. Saya bilang, kami panggil nama Yesus tadi kan. Dia hadir, dia hidup selama-lamanya. Rohnya ada di sini. Yesus ada di sorga. Nanti tunggu pemulihan oleh Roh Kudus. Hati semua jadi terang, baru dia mau datang. Supaya kita jangan tertinggal. Jadi hari ini hati kita harus terang. Saudara tahu, si Mbak setelah dia cerita sama saya begitu, saya bilang itu Yesus, Ibu. Dia Roh Kudus.
dia Roh Kudus Mbak. Terus si Mbak bilang begini, iya sih, tapi kan bukan Tuhan, nggak boleh disembah, cuma nabi. Benar Bu Haji ya? Cuma nabi nggak boleh disembah. Saya bilang, Mbak, saya nggak peduli Mbak mau anggap dia nabi, kamu siapa. Pokoknya si Mbak sudah bertemu dengan Tuhan, saya tidak bisa perkenalkan Tuhan. Kalau saya bisa perkenalkan Tuhan, saya lebih besar dari Tuhan. Saya bilang, tapi kalau dia Tuhan, dia akan datang ketemu Mbak. Dia akan datang kenalan dengan Mbak. Wah, si Mbaknya diam. Tahu saudara, dia bilang, saya penasaran sama orang sebelah saya. Sini Mbak. Cuman tutup mata ya Mbak. Dalam hati ngomong gini, kamu yang sebelah saya tadi, yang pegang tengkuk saya, coba perkenalkan dirimu sama saya. Ngomong gitu dong. Apa yang terjadi saudara? Betul. Dia rebah. Katanya dengkulnya lemes. Nggak bisa berdiri. Waktu dia rebah, dia nangis saudara. Waktu dia nangis, selesai saya angkat dia. Saya bilang, Mbak, apa yang terjadi? Bu. Oh no wonge Bu. Ada orangnya katanya. Orang yang sebelah itu ada orangnya. Seperti apa Mbak? Aduh Bu, ganteng. Si Mbak demen sama cowok ganteng. Ganteng Bu, pokoknya orangnya baik Bu, tapi saya nggak bisa datang ke dia. Kenapa? Nggak mau dia datang ke saya. Saya sudah gini gitu, nggak mau dia. Ada jembatan pemisah Bu, saya nggak bisa ke sana, dia juga nggak bisa ke saya. Ya sudah, minggu depan dia balik saudara. Apa yang terjadi? Wajahnya berubah. Amen. Yang dulunya gelap kok ada cahaya aura terang saudara. Terus dia datang ke saya, shalom. Saya kaget sih Mbak bisa shalom. Saya bilang, shalom Mbak, gimana kabar? Bu, ibu tahu enggak tahu. Itu yang pegang tengkuk saya itu Bu. 3 hari panasnya Bu, tengkuk saya Bu. Wih, saya bilang keren banget. Ya sudah Mbak belum ketemu kan? Belum Bu, duduk sana. Kembali dia duduk. Waktu kami panggil nama Yesus. Si Mbak dibawa pergi lagi saudara, lihat vision. Dia jatuh ke dalam satu tempat yang sangat dalam. Puk. Waktu dia jatuh si Mbak tutup hidungnya. Bau busuk. Gelap. Nggak tahan saya di sini, tolong keluarin saya, tolong. Waktu dia teriak, tolong keluarin saya. Tiba-tiba ada yang mengetok pintu. Si Mbak bilang, masuk. Kesel si Mbak. Suruh masuk kok nggak masuk. Akhirnya si Mbak pergi buka. Ternyata ruangan bau busuk gelap itu penuh sarang laba-laba. Ada pintunya. Waktu dia buka, Tuhan kasih lihat. Begitu dia buka, yang Tuhan kasih lihat, handle pintunya hanya ada di dalam. Di luar nggak ada handle-nya. Jadi orang luar hanya bisa tok, buka dong, aku mau masuk. Buka dong, aku mau masuk. Waktu si Mbak buka, Tuhan kasih lihat handle. Tuhan kasih lihat wajahnya. Terang sekali menyembur masuk ke ruangan yang bau busuk itu dan seluruh ruangan berubah. Dan si Mbak dipegang kepalanya. Saya bilang, siapa itu Mbak? Yesus. Waktu dipegang kepala saya, katanya dia bilang begini Bu. Orang yang paling kamu kasihi. Bisa saja membuang kotoran di dalam ruangan hatimu. Bisa saja membuat luka-luka, membuat pecah-pecah di ruangan hatimu. Aku sudah mengampuni dosamu. Aku Yesus mati untukmu di atas kayu salib. Saudara, bukan Kristen. Bukan Kristen saudara dipanggil anak. Makanya jadi orang Kristen jangan sombong rohani. Pasti masuk surga. Siapa bilang? Alkitab mengatakan orang yang mau masuk kerajaan surga, dia harus lahir baru oleh air sebagai tanda bertobat. Dia harus dilahirkan kembali oleh hati, oleh Roh Kudus. Sehingga dia baru bisa melihat surga. Hari ini mungkin Kristen ini so baptis tapi belum bertobat. Mau baptis cara apa saya tidak peduli. Mau dikibaskan, mau disiram, mau di apa, kembali ke Alkitab.
Tapi yang paling penting adalah baptisan air adalah baptisan pertobatan. Paling penting bertobat baru turun ke kolam baptis. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Baptisan air, baptisan roh. Setelah saudara dibaptis air masih bisa bikin dosa kah? Oh, masih bisa. Kita butuh peganglah tanganku Roh Kudus. Kapan? Setiap hari kita butuh Roh Kudus. Dialah tokoh utama Natal. Maria bilang tidak mungkin saya hamil. Tapi malaikat bilang Roh Kudus turun atasmu. Kuasa Allah yang maha tinggi menaungi engkau. Maka tidak ada yang perkara mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Saudara mau menerima kuasa yang tidak mustahil saudara hari ini? Setelah saya cerita, mbak yang saya bilang tua di rumah mulai menangis. Kenapa menangis? Bu, saya sedih bu. Lah kenapa mbak? Kan saya kesaksian mbak yang buka pintu. Ternyata itu ruangan hati saudara. Wahyu 3:20 katakan, tok 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 tok, lihat aku berdiri di muka pintu hatimu. Aku sedang mengetuk. Jikalau kamu dengar, artinya bisa iya bisa tidak. Hari ini saya teriak-teriak, mungkin ada yang bisa terima. Tapi ada yang bodoh amat. Hatinya sudah membatu kata Tuhan. Siapa yang tahu? Aku Tuhan penyelidik hati. Hari ini Natal bawa hati. Mau dibaharui. Jadi si mbak nangis, saya tanya kenapa mbak nangis? Bu, suami saya bu, bawa uang saya 6 bulan gaji bu. Bawa kabur sama perempuan. Kenapa mbak? Iya saya telepon suami saya kabur. Yang ngangkat perempuan, saya maki-maki bu. Saya stres. Akhirnya saya pergi ke yayasan cari kerja bu. Ketemulah ibu di rumah ini. Saya bilang itulah mbak. Bu tolong saya bu. Saya tidak bisa tidur. Sudah berapa bulan saya tidak bisa tidur bu. Tolonglah doakan saya cuma mau tidur bu. Saya bilang ayo masuk ke kamar saya. Waktu saya mau ke kamar saya tidak tengking saudara. Saya bilang setan iblis bakar tengking injek. Gak usah saudara. Kalau ada hadirat Tuhan setan kabur. Ya ingat. Tidak usah pakai tengking lu sendiri gak beres. Setan bilang sama aja kita berdua pakai tengking teman. Ya kan. Undang hadirat Tuhan. Di mana ada hadirat Allah di situ ada kemerdekaan. Saya cuma bilang mbak tutup mata mbak. Dan bilang begini. Tuhan satu-satunya Tuhan itu. Tolong saya mau tidur. Itu aja. Dia bilang Tuhan mana bu? Saya tidak bisa perkenalkan Tuhan. Kalau dia Tuhan dia datang ke kamu. Itu dia Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Si mbak tiba-tiba mulai menjerit. Wow, dia manifest di kasur saya tidak peduli. Yang penting jiwa dia selamat. Amen. Mau pembantu di kasur saya silakan, nggak apa-apa. Waktu dia mulai menjerit-jerit, saya cuma liatin aja, nggak saya apa-apain saudara. Cuma saya liatin. Tuhan Yesus itu, jiwa itu Tuhan, saya kasih ke Tuhan. Waktu dia menjerit-jerit, tiba-tiba dia berteriak begini. Ibu, ada lampu, ibu ada lampu. Saya bilang, mbak, bukan lampu. Sang nur cahaya. Itu sang terang. Amen. Tapi dia nggak mau datang bu. Dia jauh bu, dia nggak mau datang. Dia tidak bisa datang kalau mbak belum mengampuni suami mbak. Roh Kudus tidak akan masuk kepada hati yang kudus. Saya bilang ampuni. Bagaimana caranya? Ampuni saja. Sebut nama suamimu. Wah mulai diam. Pukul-pukul dadanya. Saya ikhlas katanya. Saya ampuni suami saya. Sebutkan namanya. Disebutkan dia terak-teraknya. Saya ikhlas. Enggak lama saudara apa yang terjadi.
Dia bilang begini, ibu, dia datang ibu, dia datang. Sang terang itu datang, masuk ke hatinya. Masuk ke hatinya dan bicara dengan dia di kuping, katanya gini, anakku, aku sudah mengampunimu. Saya bingung, kenapa? Lah dia kan bilang ampuni suaminya, bukannya suaminya diampuni, kok malah si mbak yang diampuni. Ternyata doa Bapa kami itu betul. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti, artinya itu polanya. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan minta ampun sama Tuhan kalau hatimu masih benci. Tuhan bilang kalau kamu tidak mengampuni, aku pun tidak bisa mengampunimu. Karena mengampuni itu tugas kamu. Aku otomatis. Karena aku sang firman tidak mengingkari janjiku. Kalau kamu lakukan bagianmu, otomatis kamu dapat bagian daripada aku. Katakan amin. Itu doa Bapa kami. Setelah itu saudara, si mbak cerita, dia bangun. Saya bilang, mbak dapat penglihatan apa? Ibu, saya didatengin sama orang ganteng bu. Coba putih terang bu, iku orangnya. Kan rumah saya banyak gambar Yesus. Iku orangnya bu, ganteng bu, nggak kayak gini jelek. Terus ngapain dia mbak? Dia datang dengan seutas tali putih. Seutas tali putih, katanya cepat sekali dia dan set masuk ke hati dia. Dan dia bilang begini, saya punya hitam-hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki ditarik keluar bu. Dia pegang pipi saya bu, tangannya kayak kapas bu, lembut sekali. Nggak ada yang tangan seperti itu di dunia katanya. Saudara, sejak hari itu si mbak berubah wajahnya. Yang umur 70 tahun jadi 50 tahun. Saya bawa ke pasar dipanggil Enci. Suaminya balik. Minta maaf, kilaf, katanya kilaf. Tapi duit so kelar. Anaknya mau cerai, nggak jadi cerai saudara. Pemulihan terjadi saat saudara menerima sang terang. Mau? Saya nggak tahu seberapa gelap hati saudara. Hari ini coba kita bangkit berdiri. Haleluya. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi beban hidup saudara. Saya tidak tahu ruangan hati saudara sebusuk apa. Segelap apa saya tidak tahu. Tapi itu urusan pribadimu dengan Tuhan. Tidak ada orang lain di sana, tidak ada. Suamimu tidak bisa menolongmu, istrimu tidak bisa menolongmu, pendetamu tidak bisa menolongmu. Saat engkau mendengar ketukan pintu, Anda yang buka. Anda yang buka. Tolong tenang dulu sebentar ya. Saya mau supaya teman-teman kita ini buka hati. Tutup mata saudara. Haleluya, 12 kali mainkan dengan lembut. Yes. Ini momen Natal. Natal adalah roh. Tokohnya adalah Roh Kudus. Yang datang memulihkan hatimu. Yang datang menyinarimu. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terangnya manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan tidak akan dapat menguasainya. Saudara mau sang terang itu? Seberapapun gelap hidupmu. Hari ini Tuhan katakan mari kita berperkara. Aku sanggup mencuci dosamu. Semerah kain kirmisi, semerah kain kesumba. Aku akan jadikan putih seputih salju. Seputih bulu domba. Mainkan dengan lembut keyboard. Saudara tutup mata. Saudara boleh angkat tangan kalau saudara memang membutuhkan terang itu masuk dalam hatimu. Kalau saudara hari ini mau mengatakan, Tuhan, aku ada kebencian. Aku tidak mau event Natal ini menjadi sia-sia. Aku tidak mau event Natal ini berlalu tanpa makna. Saya mau tahun 2024 ini Natal terindah di dalam hidup saya. Tutup matamu dan mulai berdoa secara pribadi. Saya nggak tahu seberapa gelapnya ruangan hati saudara. Hari ini sang terang akan menerangimu. Come on. Biarkan satu tetes air mata itu mengalir. Satu tetes air mata akan mengundang banyak tetes.
Kamu butuh banyak air mata untuk cuci hatimu yang galau dan gelap dan bau busuk itu. Tuhan mengerti bahasa air mata. Tanpa kata-kata. Tanpa kata-kata. Bahasa air mata. Tuhan simpan di kirbatnya hari ini. Tuhan menawarkan kelegaan hati ibu. Tuhan menawarkan kelegaan. Mari datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Biarkan tahun ini adalah Natal kelepasan. Natal kelegaan. Natal kesembuhan hati. Gelap jasmani pun kita tidak mampu. Apalagi gelap hati, saudara. Haleluya. 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 Angkat tangan saudara, katakan. Haleluya. Tuhan ampuni dosa mereka. Saat mereka sadar akan dosa mereka, Tuhan sudah mengampuni. Saat engkau katakan, Tuhan aku mau, satu langkah kamu mengambil, satu keputusan, 1000 langkah Yesus datang kepadamu. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Kudus, engkau menyelidiki hati mereka. Engkau penyelidik hati. Ampuni mereka Bapa. Jadikan Natal ini Natal yang indah. Ada satu hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan. Pertemuan pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Remakan firman Tuhan ini di dalam hati mereka. Buat kami hidup di dalam terang yang sesungguhnya. Oleh Yesus Kristus, ini hati kami Tuhan. Kami tidak mau hidup di dalam kegelapan. Kami tidak mau hidup di dalam kebusukan hati. Sampah-sampah kebencian, kepahitan yang kami simpan bertahun-tahun. Hari ini kami mau katakan, Tuhan, amin. Saya mau buka pintu hati saya. Biarkan Engkau masuk. Berbicaralah dengan saya secara pribadi Tuhan. Haleluya.